Perkenalkan, nama saya Mira Prajabu, NIM 222115, Prodi Agribisnis, kelas H Agribisnis, mata kuliah UAS Pancasila. Video kali ini saya akan membawakan 3 materi. Yang pertama, materi tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup bernegara. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Polgeist yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia, serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia. Yang ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum. Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Keempat, menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila yang terakhir ialah sebagai perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Saya menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Materi yang kedua, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan suatu hal dengan sebagai mestinya. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada.
Saya dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Materi yang ketiga tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah pendidikan yang bertujuan untuk membangun kepedulian warga negaranya, khususnya kepada generasi muda terhadap bahaya dari tindakan korupsi. Tujuan utama dari pendidikan anti korupsi adalah memperlihatkan fenomena korupsi sampai dengan akibat dari korupsi itu sendiri. Pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan penanaman nilai-nilai dasar untuk membentuk sifat anti korupsi dari setiap mahasiswa. Berdasarkan rumusan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut juga dengan KPK, ada 9 nilai dasar yang perlu ditanamkan melalui pendidikan anti korupsi, yaitu kejujuran, adil, berani, sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan hemat dan mandiri. Selain untuk menanamkan 9 nilai dasar tersebut, tujuan lainnya mempelajari pendidikan anti korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami pengetahuan tentang korupsi. Yang dapat diketahui mengenai korupsi mulai dari kriteria, penyebab, sampai dengan akibat perbuatan korupsi itu sendiri. Mahasiswa diharapkan mendapatkan pengetahuan tersebut secara menyeluruh agar mereka dapat mengenal perbuatan korupsi, dapat membedakan kejahatan korupsi dengan kejahatan yang lainnya, dapat membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk, dan juga dapat membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menilai sesuatu. Dengan pertimbangan tersebut, mahasiswa dapat menentukan perilaku yang dilakukan. Dapat mempunyai argumen yang jelas terhadap perbuatan korupsi yang dianggap sebagai perbuatan yang harus dihindari, serta merugikan banyak pihak, dan juga dapat menilai perbuatan korupsi di sekitar lingkungan mereka. Yang kedua, dapat merubah sikap. Memang tidak mudah untuk dapat merubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya, apalagi jika sifat tersebut berlawanan dengan sifat sebelumnya. Contohnya, seperti jika sebelumnya tidak dapat membiasakan hidup tepat waktu, berbuat curang pada saat ujian, sampai menjauh aparat penegak hukum pada saat melanggar lalu lintas. Jika sikap tersebut telah berkelanjutan, maka akan terasa sulit untuk mengubahnya dan tidak melakukan hal tersebut. Adanya pendidikan anti korupsi, sifat-sifat seperti itu perlu untuk diubah sesuai dengan nilai-nilai dasar anti korupsi. Memang diperlukannya waktu untuk mengatasi hal ini, karena ketika menerapkan pengetahuan sifat-sifat anti korupsi ke dalam sesuatu, tindakan yang tidak biasa dilakukan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, dapat mengembangkan sikap. Pengembangan sikap, pendidikan anti korupsi memberikan perhatian cukup besar untuk mengembangkan sikap. Pendidikan anti korupsi bukanlah suatu aturan yang dibuat oleh orang dan harus diikuti oleh orang lain, karena korupsi adalah suatu kejahatan yang dapat dihindari. Pendidikan anti korupsi akan mengatur mahasiswa agar dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat. Untuk mengembangkan sikap dari nilai-nilai dasar anti korupsi, diperlukannya langkah-langkah yang dapat dilakukan, seperti melibatkan para generasi muda secara langsung dan aktivitas sosial dilakukan sekitar, dan juga memberikan kesempatan untuk generasi muda mengembangkan pemahaman yang mereka miliki.
upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut juga KPK melaksanakan fungsi pendidikan, kampanye, dan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membangun nilai sehingga individu tidak ingin korupsi. KPK berharap perguruan tinggi dapat berperan serta membentuk individu yang berintegritas untuk menjalankan peran di masyarakat. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Sekian dan terima kasih.